Salam harmoni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Panitia Senari 7 Universitas Pendidikan Ganesha. Judul paper saya adalah Paiketan Krama Istri Spirit Perubahan Bermuatan Responsif Gender. Perkenalkan, saya Niketut Sari Adnyani dari Prodi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya kaum perempuan yang tergabung dalam wadah Paiketan Krama Istri dalam pembangunan pariwisata. Di Bali, perempuan masih dihadapkan pada sistem kekerabatan lempeng ke puruse. Pengaruhnya kurang memberi kesempatan kaum perempuan untuk berkiprah. Salah satu model partisipasi Paiketan Krama Istri dalam pembangunan pariwisata terkait dengan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Kiprah perempuan terlihat dalam gerakan sosial dan mengkampanyekan hak asasi perempuan. Adapun agenda pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari: pertama, pendahuluan; kedua, kajian konsep dan landasan teori; ketiga, metodologi; keempat, pembahasan; dan kelima, diakhiri dengan penutup. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kuota perempuan 30% dalam DPR atau DPRD, memberikan peluang keikutsertaan perempuan dalam rencana penyusunan pengelolaan lingkungan hidup dan kajian lingkungan hidup strategis. Namun pengawasan sosial yang dilakukan perempuan idealnya tidak hanya dilakukan melalui lembaga legislatif, tetapi yang lebih penting adalah di masyarakat. Persoalan ketimpangan antara kepentingan pembangunan dan dampaknya terhadap lingkungan hidup ini banyak terjadi. Paiketan Krama Istri hadir di seluruh desa adat yang terdapat di Provinsi Bali pada 8 kabupaten dan 1 kota madya. Stimulus terhadap partisipasi emansipasi, yaitu kurang lebih 65,8% desa adat sudah memiliki kelembagaan krama istri atau paiketan sejenis lainnya di desa adat yang berperan sebagai agen dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang berkarakter desa adat dan budaya Bali. Kajian pustaka yang dirujuk dalam penelitian ini bersumber dari hasil penelitian, buku, dan artikel ilmiah yang tertuang dalam konsep dan landasan teori. Pada dasarnya, kajian pustaka menampilkan studi kepustakaan yang mengungkapkan pendekatan secara teoritis yang digunakan untuk membedah permasalahan penelitian. Adapun konsep yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah konsep pembangunan berwawasan lingkungan dan konsep gender dalam hukum. Demikian juga halnya dengan landasan teori, berupa teori feminisme sebagai middle ring teori dan teori hak asasi manusia berkapasitas sebagai grand teori. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Mengenai sumber bahan hukum dari penelitian hukum normatif ini merupakan hasil penelitian melalui penelitian kepustakaan. Adapun bahan hukum yang dimaksudkan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan metode penelusuran dokumen dan perpustakaan dengan sistem kartu yang terdiri dari kartu ringkasan, kartu kutipan, dan kartu komentar. Analisis bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini diawali dengan teknik deskriptif, teknik eksplanasi, teknik evaluasi, dan teknik argumentasi. Bentuk partisipasi perempuan dapat dilihat dalam pembangunan pariwisata, mengingat perempuan di Bali dalam skala desa adat memiliki wadah paiketan krama istri. Momentum inilah yang menjadi alasan pendorong bahwa partisipasi perempuan penting dilakukan dalam menciptakan skala prioritas dalam pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan. Pengaturan pengelolaan pariwisata dalam penyerapan tenaga kerja lokal berdasarkan rasio filosofis, rasio sosiologis, rasio yuridis menyatakan bahwa pembangunan nasional didasarkan secara material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berlandaskan kebudayaan Bali bermuatan responsif gender. Tibalah pada kesimpulan, melalui riset dari program ini mampu memberikan pengetahuan tentang peran perempuan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
strategi penguatan kelembagaan, penegakan hak asasi manusia, dan peran perempuan dalam pengelolaan lingkungan hidup, serta pemahaman tentang undang-undang lingkungan hidup. Model ini menawarkan analisis relasi responsif gender dengan pelibatan peran perempuan dan bagaimana perempuan turut ambil bagian dalam kapasitasnya sebagai penjaga dan pelestari lingkungan. Berdasarkan hasil akumulasi secara keseluruhan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terpenuhinya hak-hak perempuan membuktikan perlindungan yang nyata terhadap hak-hak perempuan tersebut melalui wadah paiketan kerama istri. Adapun saran yang diajukan dalam penelitian ini meliputi yang pertama, sinergi mutual triple helix seperti pemerintah, masyarakat, paiketan kerama istri, dan dunia usaha penting dilakukan untuk menyamakan persepsi tentang prosedur pengelolaan lingkungan berwawasan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, peran perempuan adalah sebagai agen perubahan dari perilaku yang tidak sadar lingkungan menjadi perilaku sadar lingkungan. Yang ketiga, yang terakhir, rujukan ini dapat dijadikan masukan bagi legal drafter dalam merancang undang-undang pengelolaan lingkungan yang berbasis pemberdayaan. Berikut dokumentasi dari pelaksanaan penelitian yang telah saya lakukan. Sekian dan terima kasih. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.